Halo teman-teman, jumpa lagi di Smartphone Battle ID, channel sederhana yang membantu teman-teman dalam mencari rekomendasi HP. Ya, pada video kali ini kita kedatangan Redmi Note 14 4G dan Infinix Note 40. Yang mana Redmi Note 14 ini baru saja rilis tanggal 15 Januari kemarin, sedangkan Infinix Note 40 ini sudah tahun lalu, tepatnya di 19 Maret 2024. Oke, akankah si pendatang baru bisa menyaingi raja dari harga HP 2 jutaan? Mari kita cek perbandingannya berikut ini. Oke, pertama dari segi bodinya dulu. Untuk Redmi Note 14 dan Infinix Note 40 ini tidak terlalu berbeda. Perbedaannya hanya di ketebalan yang akan sangat terasa. Nah, di sini untuk dimensi Redmi Note 14 itu 163 kali 76 dengan ketebalan 8,2, sedangkan Infinix Note 40 itu 164 dengan lebar 74 kali 78 mm untuk ketebalannya. Nah, di sini Redmi Note 14 ini lebih tebal ya. Jadi bagi teman-teman yang nggak terlalu suka HP tebal, ini mungkin akan sedikit mengganggu. Kemudian dari segi berat, tentu di sini Redmi Note 14 lebih berat 6,5 gram dibandingkan Infinix Note 40. Kemudian dari material, ya seperti biasa Redmi hanya menggunakan bagian belakang plastik. Untuk framenya aluminium. Untuk Infinix Note 40 belakang kaca dan framenya aluminium. Tapi untuk desain itu kembali lagi itu sesuai selera masing-masing. Ya, kalau saya sendiri desain lebih suka ke Redmi Note karena Infinix Note 40 itu kameranya agak gimana ya? Agak kurang suka saya. Kemudian untuk layar, dari segi layar kedua HP ini memiliki jenis layar yang sama, AMOLED. Ukuran layarnya juga tidak terlalu berbeda. Redmi Note 14 itu 6,67 inch, sedangkan Infinix Note 40 itu 6,78 inch. Untuk resolusi keduanya sama-sama di Full HD Plus 2400 x 1080 pixel. Untuk kerapatan layar di sini tidak terlalu berbeda, sama-sama di 390-an. Kemudian untuk FPS juga sama-sama sudah mendukung 120 FPS standar HP 2 jutaan sekarang ya. Untuk protection di sini Redmi Note 14 dituliskan Gorilla Glass 5, sedangkan untuk Infinix Note 40 tidak disebutkan seri Gorilla Glass-nya, tetapi sudah ada protectionnya. Jadi untuk dari segi layar menurut saya imbang, oke. Kemudian dari segi performa, untuk dapur pacu kedua HP ini sama-sama masih menggunakan sistem 4G karena kita review yang 4G ya. Kemudian untuk operating sistemnya sama-sama Android 14, Redmi dengan HyperOS, Infinix dengan XOS 14-nya. Kemudian untuk chipset di sini sama-sama menggunakan MediaTek Helio G99, hanya beda seri aja. Untuk Redmi Note 14 itu Ultra, Infinix Note 40 itu Ultimate. Tapi intinya sama-sama G99. Untuk GPU juga sama, Mali G57MC2. Untuk variannya di sini Redmi Note 14 menawarkan dua varian. Perbedaannya di internal. Untuk RAM-nya sama 8GB semua. Ada seri 128 dan 256, sedangkan Infinix Note 40 itu hanya satu seri, yaitu 256 dengan RAM 8GB. Untuk Antutu kedua HP ini tidak terlalu berbanding jauh ya, sama-sama di 450 ribuan. Hanya selisih 6.900 dan itu tidak terlalu terasa ya. Jadi untuk performa kami nilai sama aja. Kemudian dari segi kamera, untuk kamera depan sendiri di sini Redmi Note 14 dibawahi 20 megapiksel, sedangkan Infinix Note 40 itu membawahi kamera 32 megapiksel. Untuk kemampuan video sama-sama 30 fps di HD. Kemudian untuk kamera belakang keduanya sama 108 megapiksel dengan kemampuan recording 60 fps di HD. Jadi untuk kamera, dari segi kamera secara spek di sini Infinix Note 40 lebih unggul dengan kamera depan 32 megapiksel ya. Kemudian dari segi fitur, ya kita tahu Infinix Note 40 itu sangat melimpah fiturnya di HP 2 jutaan ya. Untuk sensor keduanya sama, perbedaannya di infrared. Seperti biasa Redmi itu selalu
menyediakan infrared blaster ya, agar bisa digunakan sebagai remote dan lain sebagainya. Infinix Note 40 tidak ada. NFC keduanya ada, kemudian USB sama-sama Type-C ya. Jadi untuk fitur Redmi Note 14 itu lebih unggul ya. Nah, akan tetapi dari segi baterai, meskipun Redmi Note 14 itu lebih besar kapasitasnya 5500, sedangkan Infinix Note 40 itu 5000 mAh. Akan tetapi di bagian kemampuan fast charge-nya, di sini Redmi Note 14 itu hanya mampu di 33 watt tanpa fitur yang lain, sedangkan Infinix Note 40 itu 45 watt, masih support wireless charge dan bisa digunakan untuk reverse charge. Maksudnya gimana reverse charge itu? Kita bisa menggunakan HP-nya sebagai power bank. Jika kalian punya Type-C itu bisa digunakan reverse charge atau wireless, secara wireless ya. Kita misal kalian yang punya smartwatch sudah wireless charge, itu tempel aja di bagian belakang, sudah otomatis dia ngisi gitu guys. Jadi untuk dari segi baterai Infinix Note 40 lebih unggul ya. Kemudian untuk harga dan hasil akhir, untuk harga Redmi Note 14 itu di harga 2.400.000 untuk yang varian internal 128GB, sedangkan untuk varian 256 itu ada di 2.600.000. Sedangkan Infinix Note 40 itu untuk internal 256 dengan RAM 8GB itu di harga 2.479.000. Jadi untuk harga lebih murah Infinix Note 40 menurutku ya. Jadi kita lihat hasil akhirnya. Dari segi body ya itu by yourself ya. Silahkan pilih sendiri sesuai selera. Kemudian dari segi layar itu juga imbang. Tidak ada perbedaan signifikan, sama-sama AMOLED. Dari segi performa juga sama-sama Helio G99, hanya beda Ultra dan Ultimate itu hanya embel-embel belakang aja. Kemudian untuk kamera di sini Infinix lebih unggul hanya karena kamera depannya aja, yang 32 megapiksel, sedangkan Redmi Note 14 itu hanya 20 megapiksel. Tapi hasil foto itu selera orang ya. Kadang ada yang suka Infinix, kadang ada yang suka Redmi. Untuk kualitas hasil jepretannya ya terserah lah. Tapi menurut kami Infinix lebih oke ya. Kemudian dari segi fitur di sini Redmi lebih unggul dengan infrarednya, bisa digunakan untuk remote-remotan. Kemudian untuk dari segi baterai Infinix lebih unggul dengan fast charge 45 watt dan juga wireless sama reverse charge-nya itu sangat berguna banget. Dan untuk harga di sini Infinix lebih murah. Jadi dari kami Smartphone Battle ID lebih merekomendasikan Infinix Note 40 untuk dipinang dan digunakan sebagai HP baik harian maupun untuk gaming. Sekian video kali ini. Apabila ada salahnya tolong ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa.